Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Lanjutkan pembacaan kitab Tanbihu Dabil Uqulis Salimah fi fawaida mustanbatatin minal sitatil usulil azimah. Ini adalah penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri terhadap kitab Ushulus Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita masuk ke pembahasan Al-Adillatu ala wujubil ikhlasi wa tahdir minasyirki minas sunnah. Dalil-dalil yang menyebutkan kewajiban ikhlas dan juga peringatan terhadap syirik, ya, yang berasal dari sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada minal kitabil karim. Famada najidu minas sunnati ala tahdiri minasyirki wa wujubi ikhlasil ibadati lillahi wahda. Ini berasal dari kitab yang mulia, yakni Al-Quran. Famada, maka apa yang kita temukan dari sunnah, dari perkara-perkara yang berisi tentang peringatan dari kesyirikan, dan juga berisi tentang kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Al-hadisul awalu ma rawahu syaikhani an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ba'asa Mu'adan ilal Yamani qala innaka ta'ti qauman ahla kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa in hum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allaha iftarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailati. Fa in hum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allaha iftarada alaihim sadaqat tan tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Hadis yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Syaikhan, yakni Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bersabda, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan, engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Jika mereka menaatimu pada perkara tersebut, maka setelah itu ajarkanlah bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka, atas mereka, salat yang 5 waktu sehari semalam. Dan jika mereka menaati engkau dalam perkara tersebut, maka ajarkanlah bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, yakni zakat, yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka. Fa'awwalu awamirir rasuli sallallahu alaihi wasallam lima ba'uthihi Mu'adan radhiyallahu anhu da'watun nasi ila ibadatillahi wahdah. Maka perkara pertama, perintah Rasul yang pertama ketika diutusnya, jika pengutusan Mu'adz radhiyallahu anhu adalah agar
Mu'adz mendakwahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Fal hadisu wadihud dalalati ala amrain. Kita baca hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan juga agar mereka menegakkan sholat dan juga menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan demikian itu, melaksanakannya, asamu minni, maka akan terjaga, ya, asamu akan dijamin olehku darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali yang berhubungan dengan hak Islam, dan hisabuhum, perhitungannya di sisi Allah. Maka fal hadisu wadihud dalalah. Hadis ini adalah berisi tentang dalil yang sangat wadih, jelas atas dua perkara. Awaluhuma, yang pertama, anna tauhida huwa ra'sul awamiri thumma tatba'uhu baqiyatus syara'i wa a'dhamuha as-salah. Yang pertama bahwasanya tauhid ini adalah ra'sul awamir, perkara perintah yang paling pokok. Kemudian selainnya itu mengikuti, ya, syariat-syariat itu lainnya mengikuti. Dan yang paling besar, yang paling agungnya syariat setelah tauhid adalah sholat. Sanian, ta'liqun Nabi sallallahu alaihi wasallam ismatud dami wal mali ala iktimali thalathati asya'i wa hiya syahadatani was salati was zakati la tanfaqu wahidatun minha an akhwatiha. Yang kedua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara penjagaan darah, harta pada sempurnanya tiga perkara, yaitu dua syahadat, kemudian sholat dan zakat. La yanfaqu wahidun, dan ketiga tidak bisa hilang salah satu di antara tiga, ya, latan fakwa hidatun minha, tidak bisa hilang salah satu di antara mereka an akhwatiha, maksudnya tiga-tiganya itu harus ada. Al hadisus salisu, hadis yang ketiga, anna ibna Mas'udin radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyud dambi a'damu qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qala thumma madha qala anta qatula waladaka khasyata an yut'ima ma'aka qala thumma madha qala anta tuzani halilata jarika. Hadis yang ketiga adalah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi bersabda, engkau menjadikan bagi Allah niddan, tandingan, sedangkan Allah lah yang menciptakanmu. Kemudian tsumma madza, mungkin apa lagi? Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, tsumma madza, kemudian apa? Rasulullah SAW bersabda, engkau menzinai istri tetanggamu. Fa anzalallahu tasdiqan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ayatin min suratil furqani walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Kemudian Allah menurunkan surat sebagai pembenaran kepada Nabi-Nya SAW ya, dari ayat di dalam surat Al-Furqan. Dan orang-orang yang tidak berseru ma'allahi ilahan akhar, tidak meminta kepada Allah bersamaan dengannya meminta juga kepada ilah yang lain. Kemudian juga tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bilhaq, kecuali dengan hak Islam. Wala yaznun, tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang berbuat demikian maka dia telah berbuat dosa, yang yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, yang akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, dan juga dia akan kekal di dalamnya muhanan, ya, dalam keadaan terhina. Fakama anna tauhida huwa a'damu ma amara Allahu bihi fa inna syirka a'damu ma nahallahu anhu. Sebagaimana tauhid itu adalah perkara perintah yang paling agung yang Allah perintah, maka kesyirikan adalah larangan Allah yang paling besar. Hadza huwa sarihud dalalati min lafdil hadisi wa fil hadisi laftatin ukhra wa hiya anna da'watan nabiy sallallahu alaihi wasallam tatadammanul awamira wan nawahiya, wa fi hadha raddun 'ala ad-du'ati alladziina yaquluna yakfi an tada'ul insana ilal imani thumma tatrukuhu huwa li nafsihi idza tamala imanuhu yatarukul ma'asi. Hadza imma jahlun bida'watin nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma dhalalun. Di dalam hadis yang lain, ya anna da'watan nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung di dalamnya perintah dan larangan, dan di dalamnya adalah bantahan kepada para dai yang mereka berkata, cukup engkau berdakwah kepada manusia kepada perkara keimanan, kemudian kau meninggalkannya mereka sendiri jika iman mereka telah sempurna dan mereka meninggalkan kemaksiatan. Maka orang seperti ini bisa jadi dia jahilun, ya, jahil, bodoh dengan apa yang didakwahkan para nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia itu sesat. Nah, hadis yang keempat, hadis Abu Bakrah, hadisu Abi Bakrah radhiyallahu anhu wa huwa mukharajun minas sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbikum bi akbaril kabairi, qalu bala, qala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa syahadatuz zur. Al hadis. Hadis yang keempat adalah hadis dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Ini adalah yang dikeluarkan dalam Sahihaini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian ingin aku kabarkan dengan perkara, ya, suatu perkara dosa besar yang paling besar? Qalu, maka para sahabat menjawab, bala, iya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al isyraku billah, mensyirikkan Allah, wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua, dan syahadatuz zur, persaksian yang dusta. Al hadis. Fala'allahu ittidahu min khilali hadhihi al-adillati min al-kitab wa sunnati anna al-wajiba huwa ikhlasu dinil lillahi.
Maka fa'ala'allahu ittidaha, maka yang cukup jelas dari khilali, dari penggalan dalil-dalil ini yang berasal dari kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis, ya, diperoleh penjelasan bahwasannya kewajiban, annal wajiba, kewajiban kita adalah untuk mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan masuk ke al-kalamu ala jumalin min hadal asl. Ya, perkataan-perkataan atau penjelasan ala jumalin, kalimat-kalimat keterangan dari pokok ini. Ya, pokok usul sittah. Semoga bisa dimudahkan untuk membacanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.